Ya. Seperti yang mungkin Mas Mbak sudah ketahui, untuk mata kuliah ini ya, kita belajar mengenai teknologi digital pembelajaran matematika. Nah, itu nama mata kuliahnya gitu ya. Karena ini masih awal-awal dan saya belum mengenal ini yang apa namanya Mas dan Mbak sekalian, jadi kita kali ini perkenalan dulu ya. Ini mungkin ya saya sudah kenal beberapa gitu ya, sudah kenal ada yang sudah kenal ini. Tapi kan tidak semuanya yang kenal, jadi alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu gitu ya. Oke, saya panggil satu-satu saja ya dari yang absen ini sekalian presensi kuliah. Jadi saya panggil dari yang nomor absen 1 dulu. Nanti mungkin silahkan sambil perkenalan, namanya siapa, nama panggilannya siapa, dari mana gitu ya. Oke, ada Mbak Ziana Endah Khairunisa. Hadir, Bu. Mbak Ziana, oke, panggilannya siapa ini Mbak? Panggilannya Ziana. Ziana, dari mana Mbak? Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, Batang, Jawa Tengah. Ya. Oke, Mbak Ziana. Berikutnya ada Mbak Nisrina. Silahkan perkenalan saja, namanya siapa, panggilannya siapa, terus ya mungkin asalnya dari mana, mungkin S1-nya dari mana juga. Takutnya nanti S1-nya UNY dan saya lupa gitu ya. Saya pelupa soalnya. Yang nggak lupa itu sama Mas Ali Said ini. Soalnya saya dari dulu oyak-oyak Mas Ali Said ini. Dosen oyak-oyak mahasiswa ya. Diburu-buru Mas Ali Said. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fauzia Fuad. Asal dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. S1 dari Universitas Siliwangi. Oke, Mbak Nisrina dari Siliwangi. Apa dari Universitas Siliwangi? Unsri beda lagi, Unsri. Ya, oke, selanjutnya Mbak Ana. Ini Mbak Ana. Saya, Bu. Ya, oke. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Mulyana, biasa dipanggil dengan Ana. Saya berasal dari Persea, Sumatera Utara. Asal S1 saya dari Universitas Negeri Medan. Selamat pagi, nama saya Lili Ariyanti. Saya berasal dari Magelang. S1 saya dari Universitas Sistem Satu Wacana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lili ya. Dari Magelang ini dekat saja ini ya. Tetangga dengan Jogja. Oke, berikutnya Sari Nurlita, Mbak Sari Nurlita mana? Iya, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sari Nurlita, asalnya dari Cilacap, S1-nya di UIN Semarang. Oke, dari Cilacap. Ngapak ini ya, Mbak ya? Iya, Bu. Temennya ada nggak ya yang ngapak di sini? Kadang-kadang kalau ada temannya itu ngapaknya keluar biasanya. Oke, menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan, oke. Ya. Sip. Oke, berikutnya ada Olivia Pramono. Ini Mbak apa Mas ya? Mbak Bu. Oke, ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Olivia Pramono. Saya asal dari Pekanbaru, dari Universitas Islam Riau. Oke, Pekanbaru. Ini juga lumayan jauh ya tadi Sumatera, Pekanbaru. Oke, berikutnya Mbak Nadila Rahmadani. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmadani, biasa dipanggil Nadila, asal dari Medan, universitasnya dari Universitas Negeri Medan. Oke, Universitas Negeri Medan, Mbak Nadila. Tapi panggilannya siapa, Mbak? Nadila, bisa Bu, Nadila bisa juga. Oke, Nadila atau Dila. Ya, oke, terima kasih Mbak Dila. Berikutnya Mbak Anggia Dwi Andini. Ya, saya Anggia Dwi Andini, biasa dipanggil Dini, asal dari Semarang, Jawa Tengah, S1-nya UNY. Oke, Mbak Dini dari Semarang, UNY. Iya. Ini angkatan tahun berapa ya? Angkatan 2005. Waktu itu saya pembimbing akademiknya Bu Wahyu, tapi kan Bu Wahyu terus lanjut studi, ya. Oh iya. Jadi ganti. Oke, makanya Kak ini kayaknya kok belum pernah mengajar gitu ya. Dini ya. Oke. Ya, berikutnya Mbak Ladistria Florencia Purba.
Distria Florencia. Ya Bu, terima kasih. Saya Ledistria Florencia Purba, berasal dari Simalungun, Sumatera Utara. Asal universitas saya Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan. Tadi ada ya temannya ya dari Unimed juga ya? Seangkatan nggak Iya, ini? Oh, Angkatan Ibu. angkatan dan sekarang satu kelas ya. Iya Bu. Oke, ini rombongan ini teman. Ya. Oke, berikutnya Mbak Herlina Sari. Ini BR itu saya manggilnya apa sih ya? Mbak Herlina Sari, nanti silahkan menjelaskan bagaimana membaca BR ini. Ya Bu, terima kasih. Nama saya Herlina Sari Beru Sitepu. Beru. Iya, Beru Sitepu. BRU ya, BRU. Bukan Pro ya. Tidak Bu. Kalau Pro itu kan tadi bahasa gaulnya. Iya Bu. Oke, panggilannya siapa Mbak? Panggilan saya Herlina, bisa Lina juga. Oke, Mbak Herlina atau Mbak Lina ya. Oke, berikutnya ada Mbak Tista Sugiyarti. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tista Sugiyarti, asal S1 Universitas Saluholeo, Sulawesi Tenggara. Oke, Sulawesi Tenggara ya. Panggilannya tadi siapa Mbak? Tista, Ibu. Oh, oke Mbak Tista ya. Asli sana apa Mbak? Iya Bu, asli. Tapi namanya kayak ada nama-nama Jawanya gitu ya, Sugiyarti. Iya Bu, saya sukunya Bali. Oh, oke. Iya. Tapi memang tinggalnya di sana dan lahir di sana ya. Iya Bu. Oke, Mbak Tista, berikutnya ada Mbak Anggun Nurlita. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurlita, saya berasal dari Riau, S1 di Universitas Islam Riau. Oke, dari Riau. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Berikutnya Mbak Neni Ferlianti. Perkenalkan, saya Neni Ferlianti, biasa dipanggil Neni. Saya dari Sulawesi Tenggara, alumni S1 Universitas Saluholeo. Oke, beliau ya, Sulawesi Tenggara. Oke, Mbak Neni, ini masih di rumah di sana? Ya Bu, masih di Muna Barat Bu, di Sulawesi Tenggara. Iya, jauh ya ini. Oke, berikutnya ada Mbak Desi Fitriani. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Desi Fitriani, saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, asal S1 saya Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya, oke Mbak Desi. Berikutnya, nah ini Mas Ali Said ini, Mas Ketua. Mana ini ketuanya? Kenalan, biar adil ya. Ya, saya nggak lupa ini soalnya. Ya, ini nggak lupa karena ini yang unik soalnya. Ya, oke, terima kasih Mas Ali Said. Berikutnya Sri Marlisa, Mbak Sri Marlisa. Perkenalkan Bu, nama saya Sri Marlisa, asal dari Ujung Batu Riau, S1 di Universitas Islam Riau. Oke, Universitas Islam Riau ya. Oke, Mbak Sri Marlisa sudah. Mbak Raras Kusfajardini. Mbak Raras mana ini? Iya Bu, baik. Nama saya Raras Kusfajardini, alumni dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian saya asli dari Pangkal Pinang, tapi berdomisili di Yogyakarta sampai saat ini. Oke, sampai saat ini. Sudah pindah ke Jogja gitu Mbak Raras? Saya kerja di Jogja, Bu. Oh, oke ya. Ini jadi pindah universitas tetangga gitu ya? Ya, betul. Oke, Mbak Raras. Ya, berikutnya, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Rana Anjani. Mbak Rana, mana ini? Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Rana Anjani, biasa dipanggil Anjani. Saya dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, alumni dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Mbak Rana dari Padang ya. Nanti kalau ke Jogja cari rumah makan Padang yang asli ada ini. Padangnya udah beda, manis. Bu.
Bu, beda Padang Sidimpuan sama Oh, Padang beda ya? beda, Bu. Iya, Bu. Oh, apalagi kalau rumah makan Padang gitu ya, beda lagi. Oh ya beda ya. Saya itu kurang fokus ini. Ya, oke berikutnya. Terima kasih Mbak Rana. Ada lagi Mbak apa Mas ini ya? Fajar Nur Wihandaru. Selamat pagi Bu, Mas Oh Fajar. ya. Oke. Kenalkan nama saya Fajar Nur Wihandaru, alumni dari UAD S1-nya, asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih. Banjarnegara. Ya, terima kasih Mas Fajar. Nah, ini ada ngapak-ngapaknya di situ nih temannya tadi. Tapi jangan mempengaruhi teman-teman sekelasnya untuk ngapak ya. Oke, Mas Fajar. Ya, akhirnya ini Mas Ali Said ada temannya. Saya kirain tadi temannya Mbak-mbak semua. Oke, berikutnya ada Baik Daniartia Masuwo. Ini bagi-bagi Terima kasih, ya. Bu. Oh, belum Mbak ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Baik Daniartia Masuwo, biasa dipanggil Tia atau Baik, asal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, S1-nya di Universitas Negeri Malang. Oke, jadi ini Tia atau Baik ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Zarifa Mutiara. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Zarifa Mutiara. Saya berasal dari Kerawang, Riau. Saya S1 Universitas Islam Riau. Universitas Islam apa? Islam Riau. Oke, ya. Terima kasih Mbak Zarifa. Berikutnya Mbak Serlia Agustiani. Mbak Serlia ini. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Serlia Agustiani dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, alumni S1 Universitas 19 November Kolaka. Oke. Ya, Mbak Serlia. Berikutnya Mbak Isnaini Rizky Bro ya. Isnaini Rizky Bro, putar-putar. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rizky Boru Butar-Butar. Oh, Boru. Mana Ya, salah lagi saya ada. kalau saya di sini BR-nya Boru. Oke. Saya berasal dari Jambi, asal universitas saya dari UIN Jakarta. Jakarta. Nah ini jadi tahu ini ya, kok bisa boru sama bro itu bedanya apa? Kita belajar marga-marga dulu ya teman-teman. Bedanya apa Mbak? Kalau saya Bru itu dari suku Karo, Batak Karo. Kalau si Isma ini Batak Toba. Ya. Oh, itu ada Batak pun ada Batak macam-macam ya. Ya, Itu ada. daerah atau gimana itu? Kenapa Bu? Daerah atau apa itu? Karo sama apa tadi? Toba. Toba. Itu karena daerah itu. Batak. Perbedaannya karena daerah atau karena apa itu? Mohon izin jawab ya Isma ini. Kalau Iya. Kalau Batak itu kan ada 5 Bu. Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Papak, dan Batak Dairi. Oh ya itu pembagiannya itu berdasarkan apa ya? Nek Jawa itu Jawa apa ya Mas Ali Said? Gue Jawa atau Mas Ali Said? Oh ya enggak, bukan daerah. Karena apa itu menjadi 5 itu karena apakah dari tempat tinggalnya atau dari apanya itu? Kalau nenek moyangnya? Banyak sih asal usulnya Bu. Kalau kata orang sih dari nenek moyangnya satu rumpun gitu. Tetapi dari budaya sendiri sih kalau Karo dan Toba itu berbeda jauh gitu terlihat juga dari bahasanya. Kalau kata orang juga itu memudahkan kolonial Belanda gitu pada saat masa penjajahan. Jadi dirumpunkanlah satu tempat namanya suku Batak itu. Oh, oke. Kalau kata orang lah, kalau kata bukan orang apa? Anda mengatakan kalau kata orang, kalau kata bukan orang apa? Ya kata orang dulu. Iya, mungkin Oh, kalau kata orang dulu saya oh ya. Kalau kata orang sekarang gimana? Kalau menurut saya sih itu penggabungan sih Bu. Oke. Jadi kayak apa ya kalau di kita ya, mungkin kalau di tempat-tempat lain juga ya, mungkin karena budayanya juga beda ya di situ ya. Bahasanya beda, budayanya beda. Mungkin kayak Jawa Tengah, Jawa Timuran gitu ya kalau di Jawa gitu ya.
Jawa Tengah dan iya. Jawa Barat yang paling anu ya. Ya kayak Jawa Barat kan Sunda gitu, Bu. Oh, ya. Jadi tahu ini. Nah, ini bedanya nih. Yang tadi bro sama boru itu ditulisannya itu gimana? Karena tadi kan sama-sama BR nih ya. Kita belajar dulu nggak apa-apa ya. Kita belajar bukan teknologi dulu nggak apa-apa ya. Ada BR yang dibaca bro, ada BR yang dibaca boru. Itu tulisan dari sisi tulisannya bedanya gimana pembacaannya nih? Kak Herla dulu, bro. Kalau bro itu ya bahasa Karo gitu aja Bu. Kalau tapi singkatannya tulisannya tetap BR ya? Tidak, Bu. Tapi kan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai BR. Waduh. Pakai apa? Nah, sama sih Bu, kayak saya kayak boru itu kayak menandakan bahwa saya ini anak perempuan gitu. Jadi kalau laki-laki nggak pakai boru gitu. Jadi kayak boru itu kayak nduk gitu di bahasa Jawanya. Oh, nduk. Kamu tahu nduk ya? Oke. Jadi kalau laki-laki berarti misalnya Mbak Isnaini ini langsung Isnaini laki-laki misalkan ya. Rizky butar-butar gitu. Ya, misalnya gitu. Misalnya kayak kalau saya laki-laki gitu. Oke, ya. Nah, itu yang agak bingungnya yang itu tadi membedakan pembacaan. Kapan membaca bru dan boru. Tadi saya kayaknya udah pede. BR itu tak baca bru. Salah. Sotoy ya saya. Ya ini nanti memang kayaknya kalau BR yang seperti ini saya mending menyerahkan ke orangnya deh nanti ya. Dewas tahu-tahu bacanya pede gitu. Salah. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Satu lagi berasuhan ini. Ada Mbak Meliza Amini. Meliza mana? Iya Mbak, Bu, saya Meliza Amini, lulusan dari Universitas Malikus Saleh Aceh dan tinggalnya di Sumatera Utara. Batubara, Sumatera Utara. Oke, dari Sumatera Utara ya. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah semuanya sepertinya ya yang sudah saya panggil ya. Atau adakah yang belum? Atau terlewat saya panggil? Tidak ya? Oke, ini semua ini yang selain asli Jogja, apa sudah ada yang di Jogja ini? Saya di Jogja, Bu. Yang tadi tinggalnya di sini ya? Iya. Oke, jadi yang selain itu ada lagi nggak nih? Masih di tempat masing-masing ya, sepertinya ya? Saya dari Jogja, Bu. Siapa ini? Siapa ya? Mbak Nisrina? Halo? Mbak Nisrina sudah di Jogja ini? Sudah ngekos di Jogja kah atau gimana? Menghilang ya? Oke, enggak apa-apa. Oke, ya. Ya, oke. Jadi ini karena tadi sudah perkenalan semua gitu ya. Jadi saya juga mungkin akan perkenalan tapi sekilas saja. Ya, nama saya, kira Anda sudah tahu semuanya ya. Biarin ini saya merasa terkenal aja lah. Sudah ini salah. Nama saya Wahyu Stianingrum gitu ya. Anda bisa biasanya kalau di kampus itu dipanggilnya Wahyu, Bu Wahyu gitu. Jadi ya Anda boleh memanggil saya Bu Wahyu atau memanggil saya Bu Ningrum juga boleh gitu ya. Tapi kalau di rumah memang biasanya dipanggilnya Ningrum karena saya anak kelima dari 5 bersaudara gitu ya. Dan kebetulan kakak saya itu laki-laki semua, mas semua gitu ya. Namanya Wahyu semua awalannya. Jadi kalau di rumah dipanggil Wahyu nanti bingung nengok semua gitu ya. Jadi kalau di kampus, kalau di rumah dipanggilnya Ningrum, tapi kalau di kampus atau di lingkungan kerja biasanya dipanggilnya Wahyu gitu. Oke, ini kita lanjut ke pengenalan terkait dengan mata kuliah ini gitu. Jadi namanya kan teknologi digital pembelajaran matematika. Nah ini apa sih yang ada di bayangan Anda ketika mendengar atau ketika akan mengikuti mata kuliah ini? Kira-kira apa saja ya yang di bayangan Anda yang Anda bayangkan, nanti mata kuliahnya tentang apa di sini? Mungkin bisa share dulu. Ya. Media. Tentang apa Mbak? Media Bu. Media. Oh media, oke, media pembelajaran matematika gitu ya. Yang seperti apa?
Ini nggak ada kata-kata medianya soalnya di sini di mata kuliah. Ibu. Mungkin media pembelajarannya kayak yang berbasisnya lebih ke teknologi. Oke, yang media yang berbasis teknologi. Oke, terima kasih Mbak Asna ini. Ada lagi? Siapa yang ingin berpendapat atau yang punya bayangan? Kira-kira mata kuliahnya apa? Atau jangan-jangan ini ngeblank semua ya? Pokoknya malu-malu lah, ikut-ikut aja lah, gitu. Ikut kuliah ya ikut. Ayo, siapa lagi yang mau coba menjelaskan kira-kira yang Anda bayangkan nanti dalam mata kuliah ini mempelajari apa ya? Itu. Ya, silakan Mas Said. Oke, ya terima kasih Mas Said. Ya, ini ada lagi juga terkait dengan perangkat lunak nanti pembelajarannya itu. Ini saya off-kan dulu ini karena ada gangguan sinyalnya berebutan dengan anak saya ini. Online-nya 4 orang bareng-bareng. Jadi, ya, maaf saya off-kan dulu. Ya, tadi dari Mas Ali Said ada terkait dengan perangkat lunak gitu ya. Kita akan mempelajari tentang perangkat lunak yang terkait dengan pembelajaran matematika. Oke, ada lagi? Ya, bisa nanti ya kita masuk sana juga. Bisa terkait juga media tadi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sepi ini. Ayo lu nggak apa-apa, ini kita kuliahnya itu santai saja gitu ya, santai saja ya teman-teman. Kalau sama Mas Ali Said dulu saya nggak santai ini. Ya ini kenapa saya sering menyebut Mas Ali Said itu gitu ya, itu unik karena ya itu tadi. Ya apa ya Mas Ali Said ya, tak ceritakan sedikit aja ya. Siapa tahu nanti memotivasi gitu ya. Ini kalau Mas Ali Said ini unik itu karena kenapa saya ngoyak-ngoyak Mas Ali Said gitu ya. Kalau biasanya kan mahasiswa itu yang ngoyak-ngoyak ya, yang nyari-nyari mahasiswa, yang nyari-nyari dosen gitu ya untuk bimbingan, untuk macam-macam lah. Ini saya itu malah nyari-nyari Mas Ali Said ini. Ayo toh Mas Ali Said kayak bimbingan dengan saya biar selesai gitu ya. Nah itulah ceritanya itu kenapa saya ingat terus dengan Mas Ali Said ini ya. Ya cerita sekilasnya seperti itu. Tutupan nggak apa-apa Mas Ali Said ya. Siapa tahu itu di S1-nya mungkin karena sibuk banget kalau Mas Ali Said ini ya. Jadi memang sudah nyambi dan lain sebagainya. Jadinya sibuk kerja, kuliahnya lupa itu. Tapi insya Allah nanti S2 tidak ya Mas Ali Said ya. Oke, pokoknya yang S2 kemarin karena saya yang memberi rekomendasi harus diselesaikan tepat waktu ini. Jangan membuat saya nanti kedua kali ini. Yang cukup S1 saja. Ya gitu ya. Oke. Ya ini sambil intermezzo saja ya teman-teman semua. Nanti kan mungkin bisa memotivasi Anda semua bahwa oke, di S1 mungkin ada yang sampai lama, ada yang sampai harus dicari-cari dosennya, tapi S2 ternyata ini berhasil dan lain sebagainya, bisa cepat kuliahnya dan lain sebagainya ya. Ini nanti untuk saja cerita bareng-bareng. Oke. Ya, kita lanjut ya, kita balik lagi. Ya, inilah kuliah saya kadang-kadang ceritanya ngalor ngidul, mohon maaf ya. Ngalor ngidul tahu nggak ya ini yang dari Warsaw? Kadang kemana-mana gitulah ya. Ya, oke, baik. Jadi ini tadi ya dari Mbak Isna ini dari Mas Ali Said. Ada gambarannya teman-teman semua. Di sini memang nanti kita membahas mengenai beberapa tools atau beberapa aplikasi atau beberapa software atau perangkat lunak gitu ya yang terkait dengan pembelajaran matematika yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran matematika seperti itu. Itulah kenapa tadi saya memberikan form gitu ya, memberikan form terkait dengan apa-apa yang sudah Anda ketahui. Takutnya ini nanti kalau saya memberikan langsung tanpa bertanya terlebih dahulu itu nanti sudah banyak yang tahu kok dipelajari lagi di mata kuliah ini. Gitu. Jadi nanti saya ingin melihat hasil formnya ini masih sementara 22 yang sudah submit gitu ya. Nah ini nanti kita lihat apa-apa yang belum kira-kira belum Anda pelajari dan Anda pelajari ya. Oke.
kita lanjut dulu terkait dengan deskripsi mata kuliahnya gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk perkuliahannya, deskripsi mata kuliahnya ini kalau menurut kurikulum, gitu ya, menurut kurikulum dan juga menurut silabus yang sudah dikembangkan, itu kita akan di sini kita akan mencoba untuk membahas mengenai beberapa penggunaan informasi teknologi dari ICT yang dalam pembelajaran matematika seperti itu. Jadi nanti harapannya Anda setelah mengikuti perkuliahan ini bisa melihat, oh ini toh sebenarnya penggunaan beberapa penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika sekolah yang kira-kira bisa kita eksplorasi lagi gitu. Jadi kalau di mata kuliah ini kita tidak banyak mengeksplorasi gitu ya, karena memang waktunya tidak banyak, jadi sifatnya lebih ke mengenalkan atau lebih melihat peluang-peluang apa yang bisa kita gunakan aplikasi ini yang kita gunakan untuk pembelajaran matematika gitu. Jadi nanti kita melihat softwarenya atau aplikasinya ataupun perangkat lunaknya apa saja, kemudian nanti kita mereview itu kira-kira ini bagus tidak untuk pembelajaran matematika, bagusnya di mana, lebihnya di mana, kurangnya di mana gitu ya, dan nanti bagaimana pengintegrasiannya seperti itu. Dan ini mata kuliah ini merupakan mata kuliah sebenarnya ini ya berbasis produk. Jadi sebenarnya kalau offline itu nanti kita belajarnya di lab gitu, di lab komputer, kita sama-sama praktek bareng-bareng, mempelajari beberapa aplikasi atau beberapa software, nanti kemudian kita coba untuk dikembangkan untuk medianya itu nanti akan seperti apa dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah ini CPL, capaian pembelajaran lulusannya, dan juga CPMK ini perlu kami sampaikan juga karena nanti di dalam karena di dalam di dalam kurikulumnya ya, kita perlu menyampaikan beberapa hal di sini, termasuk ini juga nanti ada form yang nanti harus Anda isi. Kira-kira nanti ini dosennya menjelaskan tentang CPL CPMK enggak ini ya. Nah ini CPL-nya, ya, CPL ini terkait dengan nanti lulusan UNY, lulusan S2 UNY itu kan mempunyai beberapa ciri-ciri khas, mempunyai beberapa karakteristik. Nah, untuk mata kuliah ini harapannya Anda bisa, mata kuliah ini bisa menyumbang untuk yang menganalisis, gitu ya, menganalisis kemampuan Anda untuk menganalisis isu-isu kekinian pendidikan matematika secara kritis dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Dalam artian di sini nanti gimana ya Anda menganalisis kira-kira software ini bisa dipakai untuk pembelajaran, untuk mengajarkan materi apa dalam kurikulum kita. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya, adakah di sana kekurangan kelebihannya dan lain sebagainya. Nah, itu di CPL 5 ini ya. Bisa Anda baca di sana untuk mata kuliahnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya gitu ya. Utamanya nanti ada CPMK 2 dan 3, menganalisis perkembangan terkini teknologi digital dalam pembelajaran matematika dan menerapannya. Itu ya, Anda mampu menganalisis dan menerapkannya. Tapi di situ kita ada titipan nih, CPMK 1. CPMK 1 terkait menerapkan etika akademik dan tanggung jawab terhadap tugas. Jadi ini implementasinya nanti dalam pembelajaran kita apa, gitu ya. Ini menerapkan etika akademik dan tanggung jawab itu artinya, misalkan etika akademisnya kan kita tidak boleh plagiat, gitu ya. Kita tidak boleh meniru. Kalau misalkan itu di dalam IC, berarti nanti kita cek di Turnitin, kita cek kemiripannya berapa, gitu. Kita nggak boleh asal kopas saja, gitu. Asal kopas atau asal copy paste itu kan mengklaim karya orang lain tanpa kita memberikan di situ acknowledgement, tidak memberikan semacam respect di sana, gitu ya. Tidak. Kalau di dalam mata kuliah ini, karena mata kuliah ini nanti berbasis produk, akhirnya nanti Anda membuat sebuah
produk media atau produk aplikasi apapun gitu ya, untuk pembelajaran matematika yang berbasis teknologi. Nah, ini etika akademiknya apa di sini ya? Tadi misalkan Anda mungkin dengan mengeksplorasi dari yang sudah ada di internet, Anda punya ide. Nah, ide itu kan kemudian Anda kembangkan sendiri. Mungkin Anda memberikan di situ semacam kredit, memberikan semacam citasi gitu ya, bahwa ini idenya dari sebuah web di sana, kemudian saya kembangkan begini. Nah, itu ada ya itu tadi, ada semacam acknowledgement atau semacam kredit yang Anda berikan tertulis di situ gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, tanggung jawab terhadap tugas ya tugas mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Ini CPL dan CPLK-nya gitu ya. Ada lagi, masih ada. Ini CPL berikutnya yang untuk mata kuliah ini memiliki keterampilan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Oke, Mbak Sari, silakan. Ya, jadi CPL-nya tadi memiliki keterampilan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif. Jadi di sini untuk mata kuliah ini ya tadi bagaimana tadi menganalisis sebuah software, kira-kira ini nanti bisa digunakan untuk mengajarkan apa, kelebihan kekurangannya apa, kemudian Anda kembangkan, itu kan berpikir logis, kritis, dan nanti sistematis. Kreatifnya yaitu nanti Anda mengembangkan model media ataupun aplikasi untuk atau learning management system tertentu untuk belajar matematika. Kemudian ini CPMK berikutnya itu terkait dengan menunjukkan kemampuan kerja kelompok, bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini nanti kelas ini rencananya akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok itu nanti bertanggung jawab untuk mengeksplorasi aplikasi tertentu atau mengeksplorasi software tertentu, kemudian ini nanti kira-kira software ini bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran matematika yang seperti apa gitu ya. Apakah nanti untuk metode medianya ataukah untuk learning management systemnya, untuk LMS-nya, mana yang akan dikembangkan gitu. Dan CPMK berikutnya terakhir menunjukkan hasil penyusunan aplikasi sebagai hasil dari eksplorasi. Nah, ini nanti yang utamanya tadi, karena kita berbasis produk, maka di akhir Anda diharapkan bisa menunjukkan hasil penyusunan aplikasinya seperti apa. Gitu. Oke, kemudian ini penilaiannya, gitu ya. Penilaian untuk mata kuliah ini kita tadi berbasis proyek, sehingga proyek akhir itu nanti komponennya, komposisinya atau bobotnya paling tinggi gitu ya, 40%. Nanti selain itu, selain proyek akhir, Anda ada tugas individu dan juga tugas kelompok, yang di situ bobotnya 30%, dan nanti di dalam tugas kelompok itu kan nanti ada yang tertulis dan ada yang dipresentasikan gitu ya. Nah, untuk yang presentasinya sendiri itu 30%, sehingga di sini totalnya 100%, seperti itu. Nah, adakah di sini yang mungkin ini penawaran ya, sifatnya offer dari saya dulu, karena memang kita agak sedikit berbeda gitu ya, antara mahasiswa dengan anak-anak sekolah, gitu ya, siswa sekolah. Karena ini sudah maha, jadi kita masih ada semacam kompromi, masih ada diskusi gitu. Ini penawaran dari saya untuk mata kuliah ini, pembobotannya seperti ini. Adakah mungkin dari teman-teman di sini yang keberatan, dari kalian yang mungkin keberatan, mungkin bobotnya di mana yang dikurangi dan mana yang ditambah, boleh silahkan. Jadi ini boleh Anda cermati dulu, kemudian kalau ada yang mungkin ingin diubah, silahkan disampaikan gitu ya. Mumpung masih awal-awal, karena memang di awal-awal ini kita lebih banyak ke bagaimana mendapatkan atau menyetujui, menyepakati sesuatu yang untuk pembelajaran selanjutnya. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Fajar. Oke, berarti ini berdasarkan penilaian ini kan berarti tidak ada UTS dan UAS ya, Bu? Ya, tidak ada mid semester dan tidak ada UAS. Betul. Jadi nanti lebih banyaknya kita ke mengeksplorasi
tools-tools, mengeksplorasi aplikasi-aplikasi, mengeksplorasi software-software. Nah, dari situ nanti kan kita penilaiannya lebih banyak ke situ. Dan nanti bagaimana setelah Anda mengeksplorasi itu, bagaimana Anda mewujudkannya, apa yang sudah Anda ketahui itu dalam sebuah proyek akhir, membuat sebuah media, membuat sebuah aplikasi tertentu berbasis teknologi untuk pembelajaran matematika. Jadi intinya seperti itu, Mas Fajar. Oke, terima kasih Bu. Oke, loh ini nggak ada masukan untuk bobotnya nih. Saya soalnya begitu pertama lihat, kok nggak ada satu tes dengan luas kan? Oh, Anda menginginkan ada Bu, gimana Mas Fajar? Kalau menginginkan ada, jangan Bu. kalau banyak yang menginginkan ada UTS ataupun UAS ya saya adakan ya, dengan senang hati. Nggak usah aja Bu. Ya oke. Jadi aspek penilaiannya oke, seperti itu ya. Dan nanti tinggal pembobotannya ini disepakati atau tidak, atau masih ada yang kurang sepakat dengan pembobotan, silahkan diajukan. Oke. Ya, Mas Ali Said, ketuanya sepakat. Bagaimana dengan yang lainnya, anggotanya? Saya ngikut ketua Bu. Oh, ngikut ketua. Ini ya, ngikut pemimpinnya. Oke deh kalau begitu ya. Ini fatwanya pemimpin. Ya, oke. Jadi sepakat ya. Ini nanti saya tuangkan dalam kontrak perkuliahan. Nanti saya minta Mas Ali Said sebagai perwakilan untuk nanti tanda tangan di kontrak perkuliahan gitu ya, termasuk ini. Karena kontrak perkuliahan nanti isinya sebenarnya tadi deskripsi mata kuliah, kemudian terus CPL, CPMK, kemudian juga nanti terkait dengan penilaian, aspek penilaian ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kita masuk sedikit nih, masuk dalam sedikit terkait kenapa sih kita harus mempelajari teknologi gitu ya untuk matematika gitu. Dan matematika sendiri aja sudah sulit, sudah rumit, nih tambah lagi dengan ada ditambah teknologi untuk menggabungkan dengan teknologi. Kira-kira kenapa harus ada mata kuliah ini juga gitu. Ayo ada yang oke untuk inovasi. Oke, mengejar zaman kok dikejar, zaman itu nggak lari kok dikejar. Ya, oke, ya. Jadi untuk supaya lebih berinovasi, untuk adaptasi dengan kemajuan zaman gitu ya. Oke, silahkan. Ada lagi teman-teman yang lainnya, yaitu izin jawab ya Bu, izin berpendapat. Statusnya untuk mempermudah dalam belajar matematika. Oke, untuk mempermudah. Oke, ya, karena sejatinya teknologi itu untuk memudahkan dan mensejahterakan. Memudahkan dan mensejahterakan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sari ya. Oke, ya kita teknologinya ambil yang baik-baik ya. Kalau teknologinya tentang bom atom ya tidak mensejahterakan itu ya. Oke, tapi untuk di matematika ya, jadi bisa untuk mempermudah gitu ya pembelajaran matematikanya gitu. Ya mungkin di sini juga sekalian nih teman-teman ya saya sampaikan bahwa nanti ketika Anda ataupun mungkin sekarang yang sudah menjadi pendidik gitu ya, ya cobalah gunakan itu yang ada misalkan kalkulator dan lain sebagainya itu ya. Kalau selama ini kan kita di sekolah kan dihindari ya kalkulator, nanti malah nggak bisa ngitung malah dan lain sebagainya gitu. Padahal kan di situ kalkulator itu ya bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pembelajaran juga gitu ya. Ya intinya terbukalah dengan teknologi dalam artian seperti itu, jangan nanti naik kalkulator pada nanti malas menghitung dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kalkulator itu bisa digunakan untuk berpikir kritis dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana penggunaan kalkulator atau bagaimana penggunaan beberapa aplikasi yang di situ bisa untuk menunjang kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir komunikasi matematis, kemampuan computational skill dan lain sebagainya yang sekarang skill yang sekarang lagi in lah istilahnya gitu ya.
Oke, ya. Jadi tadi seperti yang itu sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya, bisa untuk inovasi, bisa untuk mempermudah pembelajaran, mempermudah memahami dari sisi siswanya gitu ya, mempermudah memahami materi gitu. Juga tadi bisa untuk tadi kalau perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini sebenarnya yang utama juga gitu ya. Jadi mungkin nantinya ke depannya gitu ya, mungkin ke depannya itu ya ini tadi sudah tidak menggunakan yang namanya buku, kita nggak menggunakan buku lagi, kita tidak menggunakan pensil, kemudian menggunakan menghapus penggaris dan lain sebagainya, tidak, tapi cukup dengan tools-tools teknologi, cukup ngadep satu HP atau laptop saja, atau menggunakan ini tadi yang seperti digambar, menggunakan kacamata virtual, sudah bisa untuk mengeksplorasi banyak hal. Duduk di situ anak-anaknya atau siswanya duduk di situ, tetapi dia dalam pikirannya itu bisa pergi kemana-mana gitu ya. Dengan menggunakan kacamata itu mungkin dia bisa juga misalkan praktek laboratorium membedah kata misalkan gitu ya. Dengan menggunakan kacamata itu dia sudah nanti bisa melihat bagaimana cara membedah kata, dia seakan-akan membedah katanya juga gitu. Nah itu sudah seperti itu di beberapa negara gitu ya. Nah ini nanti kita bagaimana untuk di kita seperti itu. Juga di sini mungkin kita sudah tidak perlu lagi yang namanya membawa manekin yang untuk alat peraga biologi gitu ya, membawa kayak patungnya itu. Nah sekarang kan sudah bisa dengan teknologi kita lihat di situ layarnya layar nggak ada sebenarnya ya, layar maya, tapi kemudian bisa muncul di situ penampakannya gitu. Tapi ini bukan mistik gitu ya, penampakan mistik, tapi ini penampakan teknologi gitu. Kalau penampakan mistik kan kayaknya kok mengerikan gitu ya. Nah ini terkait dengan teknologinya. Kita lanjut lagi. Ini kita nggak perlulah untuk revolusi industri 4.0 itu ya Anda sudah tahu sendiri gitu ya. Intinya bahwa di sana memang kita ada banyak hal yang perlu kita pelajari terkait dengan perkembangan zaman tadi. Ada revolusi industri 4.0 ini. Gitu. Jadi ada semuanya berbasis teknologi di sana. Nah, kita dalam pembelajaran matematika pun juga seperti itu. Kita perlu untuk untuk berinovasi. Ini sebentar. Jadi ini karena ya kita nggak perlu terlalu banyak. Nanti aja kita karena waktu juga sudah cukup mepet juga karena jam 11 itu ternyata saya harus ada acara. Ya, jadi ini ya Mas dan Mbak sekalian. Mohon maaf Mas Ali Said sekalian, ini tolong nanti ini ya ambil screenshot ya untuk perkuliahan pertama. Harus melaporkan. Ya, ini. Jadi intinya Mas dan Mbak sekalian ya, untuk mata kuliah ini harapannya kita semuanya bisa mampu untuk nanti ke depannya bagaimana kita menggunakan teknologi itu semaksimal mungkin dalam pembelajaran matematika seperti itu. Nah, kan kalau kita lihat gitu ya, kalau mungkin Anda juga bisa flashback ke belakang, kalau kita bisa flashback gitu ya, itu dulu mungkin ya, kalau Anda pernah ketika sekolah dulu gitu, apakah Anda pernah membayangkan adakah di situ suatu jenis pekerjaan yang belum ada ketika Anda sekolah, gitu, ketika Anda di SMP atau SMA, jenis pekerjaan baru yang baru ada saat ini, belum ada ketika Anda SMP atau SMA. Ada. Apa, Mbak? Misalnya kayak Gojek, kayak gitu, Bu. Layanan antar makanan, ada sih mungkin delivery seperti McD, KFC, namun sekarang itu kan lebih kayak Gojek, Grab, Shopee Food, Traveloka Eats, itu kan lebih lebih berkembang gitu. Jadi kalau McD, KFC itu kan hanya telepon 14045. Nah, kalau yang Gojek, Grab dan sejenisnya itu bisa menggunakan smartphone kita gitu. Oke, wah ini Mbak Isna ini apal banget ini. Kelihatan kalau sering suka makan ini kayaknya. Ya, oke.
Iya, betul ya. Jadi mungkin dulu ketika Mbak Isna ini sekolah, itu dia SMP atau SMA ataupun mungkin kuliah, itu belum ada pekerjaan atau lapangan pekerjaan ojek online atau itu tadi apa bisa mengantar makanan gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ada lagi kira-kira selain pekerjaan tadi ojek online atau pengantar makanan, delivery dan lain sebagainya. Ada tidak yang pekerjaan lain yang mungkin juga belum ada ketika Anda sekolah? Yang belum diperkenalkan di bangku sekolah gitu ya Bu ya? Yang dulu memang belum ada, sekarang ada tuh pekerjaan seperti itu gitu. Bukan diperkenalkan tapi memang dulu belum ada ketika Anda sekolah. Tapi sekarang ini loh, kok ada ya? Ternyata ada ya itu pekerjaan seperti itu, profesi seperti itu. Customer service mungkin Bu. Customer service. Dulu belum ada pas kuliah, pas Anda sekolah, Mbak? Sudah ada tapi hanya di bank saja dan itu sebutannya bukan customer service yang pada umumnya diketahui itu teller kalau nggak salah sih Bu. Nah kemudian dengan berkembangnya yang ada Mbak Isna bilang adanya teknologi berkembangnya teknologi berupa aplikasi, kemudian pihak bank-bank juga sudah menggunakan customer service media sosial kayak gitu. Oh, oke. Ini marketing kok ya? Mungkin ini maksudnya atau gimana ini? Marketing media sosial. Kalau customer service? Customer service. Nah, customer service itu merupakan pelayanan informasi sama seperti teller atau yang di bank-bank yang di bagian customer service B, A, C yang menangani terkait dengan kendala dari sistem banknya atau kendala sistem dari aplikasinya gitu Bu. Oke, ini ya belum ada ya dulu ya. Saya sih tidak memperhatikan dulu customer service itu mulai adanya kapan gitu ya. Tapi iya, dulu mungkin sudah ada. Ya. Iya betul. Dulu mungkin sudah ada Bu, tapi hanya digunakan oleh pihak bank dan itu offline statusnya. Kalau sekarang kan customer service-nya online. Oh, oke. Yang dimaksud di sini customer service online ya? Iya betul. Oke ya. Ya oke ya Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lainnya teman-teman yang lain. Jadi ini kita mengeksplorasi ya berapa bukan ini ya silakan. Izin menjawab Bu, guru online Bu. Guru online, oke ya guru online yang seperti apa nih? Yang seperti di ruang guru Bu, yang guru online melalui lembaga-lembaga di startup atau guru online pribadi juga ada Bu. Oke, ya sekarang ada permunculan juga ya seperti itu yang guru online pribadi. Ya, jadi tadi guru online dulu mungkin kita lebih banyaknya gurunya lebih fokus ke PNS gitu ya. Sekarang menjadi guru online pun malah lebih gajinya lebih tinggi dari PNS gitu. Nah, itu guru online. Ada lagi? Kalau konten kreator sama YouTuber tuh bisa nggak Bu kira-kira? Konten kreator YouTuber. Ya, itu kan mereka juga mendapatkan uang kan dari situ ya? Itu kan sebuah pekerjaan kan? Ya. Nah, itu. Jadi bisa konten kreator atau YouTuber. Nah, ada lagi apa lagi nih? Nah, kalau ada guru online berarti butuh namanya editor video, Bu. Editor video kan sekarang kan editor video. Oke, editor video. Ya, mungkin itu dulu mungkin ada editor tapi mungkin belum yang semarak sekarang dan belum ini ya. Mungkin editornya juga mungkin beda ininya ya, beda bidangnya gitu ya. Mungkin dulu televisi gitu ya, kemudian sekarang yang video mungkin agak sedikit berbeda dan lain sebagainya. Ya, oke, editor video semakin banyak juga gitu ya. Ada lagi apa lagi? Ya, silakan. Oke. Oke, ya, dia atlet e-sportnya. Nah, itu semakin ya sekarang banyak juga ya itu ya. Jadi banyak hal gitu ya ini tadi ya yang bisa kita lihat dalam artian begini.
mungkin dulu gitu ya, dulu kita nggak punya bayangan ini yang terkait dengan profesi-profesi itu gitu ya. Nah ini nanti kemungkinan besar kalau Anda nanti menjadi pendidik gitu ya, kemungkinan besar nanti murid-murid kita gitu ya, siswa-siswa kita ataupun mahasiswa kita nanti gitu ya, kalau Anda nanti menjadi guru atau menjadi dosen, mungkin nanti akan menghadapi yang namanya di situ zaman yang sudah jauh berbeda, di mana nanti profesinya pun juga sudah beragam, yang mungkin juga jauh berbeda dengan profesi yang ada saat ini, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sebagai pendidik itu wajib untuk mengenalkan beberapa hal, wajib untuk menyiapkan mereka untuk menyongsong waktu untuk dia ini ya, ketika nanti facing the real world-nya mereka gitu ya, menghadapi kehidupan mereka yang nyatanya setelah sekolah gitu. Jadi bagaimana kita nanti bisa memberikan modal untuk mereka beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin di situ nanti sudah totally different ya, sudah berbeda sekali profesi-profesi yang ada gitu. Nah itulah, jadi di sini di mata kuliah ini kita mencoba nih di sini untuk bagaimana ya siswa itu belajar matematika tapi juga dengan menggunakan tools yang sudah ada, yang ada saat ini dan nanti mungkin ke depan. Jadi intinya kalau dia sudah bisa belajar, sudah terbiasa dengan teknologi gitu ya, terus sudah terbiasa dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang digital, harapannya nanti ke depannya juga akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan itu gitu ya. Seperti itu. Nah ini nanti kita akan mencoba untuk mengeksplorasi beberapa hal tadi terkait dengan aplikasi ataupun software yang kira-kira nanti bisa digunakan siswa untuk menjadi modal ke depannya untuk beradaptasi. Jadi bukan kita mengajarkan aplikasinya, bukan kita mengajarkan softwarenya, tapi mengajarkan bagaimana berpikir adaptif gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran yang kita gunakan itu bisa berpikir adaptif, bisa berpikir kritis, gitu ya, bisa berpikir di situ analitik, computational skill-nya berkembang dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita lebih banyaknya bagaimana menggunakan tools itu untuk memodali atau untuk memfasilitasi tadi skill-skill yang bisa digunakan untuk siswa menghadapi kehidupan mereka yang akan datang, ya, kehidupan yang akan datang kayak ini aja ya, afterlife, bukan, tapi kehidupan yang akan datang dalam artian yaitu tadi perubahan zaman yang begini pasti nanti ada banyak profesi-profesi baru yang mungkin akan berkembang ketika mereka terjun ke lapangan gitu ya, setelah sekolah itu. Nah itulah sedikit hal yang terkait dengan apa yang nanti kita akan bahas dalam perkuliahan ini gitu ya. Ini ada 24, tadi 24 ya Mas Said ya yang ini ya, di kelas ini ya. Oke, berarti ini sudah mengisi semua. Oke, saya lihat di sini hasil isian form gitu ya, hasil isian formnya GeoGebra sudah banyak, sudah 22 dari 24 yang hadir di sini sudah eksplorasi GeoGebra. Berarti kita tidak menggunakan itu lagi gitu ya. Karena ini kenapa saya tanyakan ini, beberapa angkatan gitu ya, beberapa orang dan beberapa angkatan, beberapa beda kelas itu pun juga beda-beda yang sudah dieksplorasi. Jadi kita mengikuti apa yang sudah keadaannya Anda. Jadi modal Anda itu ya, modal Anda titik nolnya itu dari mana. Jadi, kalau memang ada yang belum banyak GeoGebra, mengeksplorasi GeoGebra ya nanti kita coba eksplorasi sebentar. Tapi ini sepertinya sudah banyak yang sudah mengeksplorasi GeoGebra. Nah nanti kita tinggal mengeksplorasi yang lainnya gitu. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya tunggu ini saja ya, tunggu instruksinya. Nanti ada pembagian untuk ini untuk eksplorasi presentasinya gitu ya. Anda kebagian mengeksplorasi aplikasi atau software yang mana. Gitu. Kita lihat di sini yang sudah oke, Maple 18 GeoGebra dari GeoGebra bagaimana? Oke ya. Oke, nanti saya cermati dulu ini hasil hasil formnya, hasil angketnya. Setelah itu nanti kita coba petakan untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas apa saja. Itu ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, ini seperti sesuai jadwal tadi saya hanya mungkin nanti sampai pukul 11 gitu ya.
hanya 1 jam saja perkuliahannya. Nah, sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Kita tetap ya fix untuk hari Kamis pukul 9.20 ya, kuliah untuk mata kuliah ini ya. Bisa semua kan toh ini? Ya. Oke. Karena kalau Jumat itu sudah aroma weekend nih, kadang-kadang itu udah pada tidak konsentrasi, apalagi kalau sore gitu kan. Dan pengennya itu istirahat, termasuk saya. Ya, oke. Ya mungkin itu dulu ya semuanya. Ini hanya pengantar dulu, hanya istilahnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan overview perkuliahan kita dan juga untuk melihat titik awal Anda ada di mana untuk teknologi ini. Oke, mungkin itu dulu semuanya. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kerjasama dari teman-teman di sini. Screenshot sudah aman ya Mas Khalid ya? Oke, alhamdulillah ya. Nanti bisa di-share ke saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan saya tutup dulu untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ya.